Ya kalau pemain masih di bawah kontrak, ya dia cedera, ya bukan artinya dilepas juga. Betul. Ya kan bukan artinya dilepas. Kalau zaman dulu kan tiba-tiba hilang nih pemain. Lah iya benar kan dulu. Iya dulu. Sekarang gitu. Iya. Nanti digoreng juga nih sama. Itu dulu ya udah. Iya benar. Kalau sekarang kan dijaga. Jadi oke. Dulu kan mitosnya Persib gak bisa juara Kalau bukan ada final ya, kalau nggak ada final kalau ya. bukan regular series. Iya. Tapi Boyan membuktikan bahwa regular series pun bisa. Nah, ini sekarang gue juga gak tahu apa musim depan diganti lagi nih format. Iya, ini masih nunggu ya, karena kan katanya kan Ada. bisa jadi ada kemungkinan. Isunya. Bisa jadi ada Bocoran kemungkinan atau itu. apa nih? Walaupun memang sekali main di timnas cedera, misalkan Iya. main. Lalu kayak gitu. Iya. Yang gua harap sih dia nanti ketika mendapatkan main dimanapun, dia bisa performa yang konsisten di timnas. Di timnas dia mainnya total nggak sih? Total lah, setiap Total ya? pasti main total sampai dia cedera gitu. Kalau nggak Kalau nggak total, Indikatornya itu ya? indikatornya itu aja dulu. Persib udah pasti juara sebelum liga berakhir dan juga hebatnya mereka juara tanpa harus main Juara tanpa harus main lu salah dong. Main tetap mereka. sebelumnya. Ya. Iya dong, kalau misalnya juara tanpa harus main. main tetap. Main tetap. Cuman yang enaknya sambil ngopi. Iya benar. Nungguin hasilnya walaupun memang pada pekan ke-31 kan mereka kalah ya Iya. sama Malut United. Tapi akhirnya mendapat berkah dari hasil Persebaya sama Persik kan. Itu juga lumayan drama tuh waktu laga Persebaya Persik kan menit akhir juga Iya. akhirnya 3-3. Berarti ini benar sesuai dengan statementnya Bojan Hodak ya. Waktu mereka kalah dari Malut United kan pada saat itu udah prediksi mau juara. Terus gagal karena kalah. Tapi Bojan Hodak bilang belum gagal kita nih. Bisa jadi Persebayanya ketahan kita juara tanpa harus main gitu. Sambil ngopi dan ternyata benar kejadian. Iya karena bebannya kan di Persebaya. Persebayanya harus menang untuk bisa dekat ke Persib. Ya. Persib selama 31 pertandingan telah melakukan tugas mereka. Habis-habisan selisih poin sudah double digit. Tapi yang gue suka dari Boyan Hodak, ini pelatih juga senang bercanda. Ya. Kalau wasit pun nggak bener dia bercanda juga sedikit. Kadang-kadang bisa marah-marah juga dia. Ya, ya. Artinya ini pelatih yang fleksibel. Yeah. Kalau pelatih yang fleksibel seperti ini biasa strateginya fleksibel juga. Iya benar. Memang itu yang penting ya bagaimana seorang pelatih itu bisa menjaga backroomnya dia, ruang gantinya dia itu membuat nyaman para pemain. Karena kita tahu kan peralihan ke Bojan Hodak itu dari Luis Mia yang sebenarnya juga lumayan oke gitu. Tapi akhirnya bersama Bojan Hodak malah lebih oke dan Bojan Hodak mampu menjawab tantangan langsung bawa Persib juara musim lalu, musim ini pun juara gitu. Tapi emang yang pasti Persib ini bisa gue bilang adalah salah satu tim yang paling konsisten di 2 musim terakhir. Apalagi ketika kemarin mereka memastikan juara kan, mereka pertama adalah tim tersubur kedua setelah Dewa United. Kemudian tim yang paling kebobolannya sedikit. Ini tentunya menjadi sebuah nilai plus dari Persib musim ini. Bagaimana secara ketajaman mereka oke, pertahanan pun oke. Balance ya. Balance. Tapi kalau dilihat dari secara industri, Bojan Hodak juga bagus ya. Ini mirip Jose Mourinho lah ya. Dia secara taktikal oke. Dia nge-treat pemainnya juga oke. Terus ngomong di media dengan gimmick dan gimana caranya dia ngomong dengan statement-statement yang kontroversial. Tapi tipis-tipis ini juga oke ya Bung Binder? Iya kalau gue ngelihat komunikasi dia dengan media yang bagus. Jadi media juga senang pelatih-pelatih yang seperti ini, yang nggak terlalu kaku. Betul. Apalagi kita tahu Bandung kan, kita tahu lah ekspektasi dari fansnya kan luar biasa. Jadi pelatih juga harus punya komunikasi yang baik dengan media agar berita-berita yang keluar juga berita-berita yang baik. Iya kan? Iya benar. Dan gue punya pengalaman secara pribadi ya dengan Bojan Hodak bagaimana ketika itu pernah gue wawancara dia langsung gitu. Dan memang orangnya memang open minded, terbuka sama wartawan juga oke gitu. Jadi memang Bojan Hodak ini adalah salah satu pelatih yang gue bilang memang luar biasa sih. Bagaimana dia bisa menjaga public speakingnya dengan baik. Kemudian bagaimana juga men-treat para pemainnya. Karena kita tahu Persib ini sepanjang musim ini bisa dibilang gak komplit. Tapi kedalaman skuadnya memang oke. Levelnya level rata, mungkin level 1 semua di level nasional ya, baik pemain utama maupun pemain cadangan. Tapi nggak komplit, adalah yang cedera, ada yang akumulasi kartu gitu. Tapi dia bisa meramu itu tetap menjadi Persib yang memang patut ditakuti oleh lawan-lawan. Dan satu hal lagi yang perlu kita lihat, dia nggak pernah nunjukin kepanikan atau mungkin khawatir dengan stay cool ya. Ya dengan timnya agak komplit. Biasanya yang stay cool itu kan pandit. Ternyata pelatih pun bisa stay cool. Loh iya dong. Iya benar. Stay cool. Tapi emang, walaupun benar atau salah itu belakangan. Tapi emang skuad Persib juga merata dan kita lihat pencetak gol mereka merata. Nggak cuma di satu pemain. Yang 12 ya? Asik Iya, juga. pemain kalau salah. Iya benar, artinya kan
nggak tergantung pada satu pemain. 1-2 cedera nggak masalah buat Persib Bandung. Toh yang lainnya juga bisa nutup. Yang menarik adalah ketika Persib gak memiliki striker nomor 9, ada Tyrone Del Pino yang bisa menjadi pemecah kebuntuan, bahkan top scorer mereka saat ini ya. Ini menjadi salah satu yang mungkin unik juga dari Persib. Bagaimana dalam strategi yang diterapkan oleh Bojan Hodak, tidak terlalu mengandalkan striker nomor 9. David Da Silva oke musim lalu, tapi musim ini drop. Dimas Derajat yang diharapkan didatangkan musim ini bisa menambah ketajaman ataupun menjadi pelapis David Da Silva cedera. Panjang. Ya tentunya Castanir juga datang ke sini juga pada putaran kedua juga nggak tajam-tajam amat, biasa aja gitu loh. Tapi yang pasti Tyrone Del Pino ini menjadi salah satu kunci yang benar-benar dijaga betul sama Bojan Hodak dalam permainan timnya. Dan memang bisa dibuktiin, padahal Tyrone Del Pino sempat dipinjemin kan musim lalu. Iya, karena kan Tyrone itu kan cedera, dan yang kedua Tyrone kan bukan pilihannya dari Bojan Hodak. Betul. Kan dari Luis Mia, kan gerbongnya Luis Mia. Tapi mungkin juga bagi Persib mereka tidak melihat ada pemain lain, ya kan, sehingga dimanfaatkan Tyrone ini karena kan masih under kontrak. Masih under kontrak. Nah, inilah yang gue lihat bahwa Persib kasih contoh juga. Ya kalau pemain masih di bawah kontrak, ya dia cedera, ya bukan artinya dilepas juga. Betul. Ya kan bukan artinya dilepas. Kalau zaman dulu kan tiba-tiba hilang nih pemain. Nah iya benar kan dulu. Iya dulu. Sekarang gitu. Nanti digoreng juga nih. Itu dulu ya udah lama. Iya benar. Nah, kalau sekarang kan dijaga. Jadi oke, kamu dipinjamkan dulu, ternyata pas dia balik mungkin dia punya motivasi yang tinggi untuk membuktikan. Dan orang juga mungkin, pemain-pemain lain juga mungkin nggak tahu cara permainan dia seperti apa. Karena dia main cuma 2-3 pertandingan. Iya benar-benar. Ternyata dia bisa sementara menjadi top skor dan asisnya juga banyak. Iya. Berarti ini memang salah satu kuncinya adalah bagaimana keberhasilan dalam nge-treat pemain ya. Bagaimana menciptakan situasi yang kondusif di dalam tim, baik di dalam maupun di luar lapangan, plus juga ditopang dengan finansial yang baik. Ya yang penting gaji lancar, Bos. Iya, Persib itu salah satu tim yang nggak ada masalah itulah. Itu no issue Persib untuk hal itu. Bagaimana mereka bisa mengelola itu dengan baik walaupun katanya masih rugi. Sekelas Persib ya dengan sponsornya berjibun seperti itu, katanya tuh masih belum untung gitu loh. Dengan banyak kegiatan mereka juga loh. Iya benar. Di sosial media, di outdoor. Nah bayangkan bagaimana sulitnya untuk bisa bertahan, kelola klub di Indonesia. Ini karena pemain mereka juga mahal-mahal, ngaruh nggak? Iya, tapi itu gini ya, bagaimana mereka sebenarnya bisa menakar nilai pemain sebenarnya. Tapi memang Persib ini salah satu mungkin yang kontraknya lumayan tinggi secara mengontrak pemain ya. Karena kan orang kalau pemain kalau udah dengar gue dikontrak Persib, wah gue pasang harga tinggi. Pasti kan gitu, itu nggak bisa dinafikan. Persija gitu ketika pengen kontrak pemain langsung pasang harga tinggi. Nah ini juga dijaga sama Persib, bagaimana mereka serealistis mungkin. Belanjanya mungkin adalah beberapa pemain yang akan dipenuhi gitu, memang dibutuhkan banget ya untuk menjadi pemain kunci gitu, dipenuhi kontraknya. Gitu. Tapi kan ada juga yang dijaga sama mereka, lu jangan segini deh. Gitu. Ya setidaknya lu kan ntar main di Persib nih, ya nama lu naik, nanti kalau lu oke kan bisa ke timnas, terus value lu juga naik. Nah itu di situ. Endorsement. Endorsement juga lagi. Ya itu ya mungkin ada nego-nego itu dari pinter-pinternya dari manajemen Persib, dan yang sekarang gue lihat memang lumayan rapi dan bagus, dan pemain itu pasti nyaman kalau di Persib. Walaupun pressure-nya paling berat itu Persib. Betul. Dari fansnya itu kan tuntutannya kan sangat tinggi ya. Mungkin fans juga berpikir seperti ini. Ya manajemennya sehat. Gaji kalian jalan terus. Gaji juga tentu bagus. Ya memang seharusnya perform di atas lapangan. Jadi wajar juga kalau ada tuntutan dari supporter. Tapi ini juga bagus berarti Bojan Hodak bisa mereduksi tekanan dari luar, membuat para pemainnya tetap pede, tetap gacor. Karena memang kalau kita lihat Bojan Hodak juga ini menyamai rekor dari Indra Thohir yang bisa membawa Persib juara back to back. Iya betul banget, itu memang udah lama banget ya ketika perserikatan akhir sama awal Liga Indonesia waktu itu. Abah Thohir itu juara, kemudian Bojan Hodak ini kan pelatih kedua asing lagi setelah Teko yang berhasil membawa timnya menjadi juara back to back. Jadi memang Bojan Hodak ini menjadi suatu fenomena tersendiri bagi Persib. Pelatih asing pertama yang mampu membawa juara Persib. Dan akhirnya sekarang menjadi pelatih yang pertama membawa juara Persib. Pelatih asing pertama yang membawa Persib back to back. Dan dengan format yang berbeda. Dengan format yang berbeda benar. Dulu kan mitosnya Persib gak bisa juara kalau bukan ada final ya. Kalau nggak ada final kalau bukan regular series. Tapi Boyan membuktikan bahwa regular series pun bisa. Nah ini sekarang gue juga gak tahu apa musim depan diganti lagi nih format. Iya ini masih nunggu ya, karena kan katanya kan ada bisa jadi ada kemungkinan. Bisa jadi ada kemungkinan itu. Apa nih?
Adalah. Tapi emang sebelumnya sempat di-spill ya bahwa format ini bisa berubah-ubah ya? Bisa, Liga 2 aja langsung berubah kan musim depan. Jadi Liga 2 itu aja besok kan udah 20 tim. Mainnya dibagi 2 grup. Terus triple round robin sistemnya, jadi 3 kali saling ketemu lah di grup itu. Jadi emang ada perubahan-perubahan itu memungkinkan, tergantung nanti kebutuhan dari kompetisinya itu. Menariknya seperti apa dikemasnya, karena kan yang gue tahu kalau federasi itu sekarang pengen ini mengarah agak ke industrinya, agak sportainment. Iya, betul. Jadi itu yang akan lebih menarik gitu kan. Ya, bahkan kalau kita lihat siaran langsung sekarang ada banyak yang sorotan-sorotan ke penonton itu seperti fan cam. Betul, fan cam. Ya kan ke penonton yang hadir itu menarik juga karena mereka juga senang dong masuk TV ya. Oh, lu kan udah lama masuk. Nggak muat sebenarnya. Apalagi kalau namanya disebut Bung Bindar. Wah, waduh, senggol-senggol ya. Tapi memang kalau misalnya kita sepak bola nggak cukup kita nonton di lapangan bolanya aja. Ini memang harus ada bumbu-bumbu yang entertaining ya. Termasuk fans tadi karena militansi fanatisme supporter Indonesia juga luar biasa ya, dan bahkan itu juga sudah diakui oleh pemain-pemain baik itu naturalisasi pemain timnas atau pemain asing yang masuk ke Indonesia. Ini atmosfer kayak gini nggak dirasain di liga-liga di negara lain. Cuman ini mungkin yang menjadi catatan ya, barangkali nanti masuknya juga ke bagaimana prestasi tim-tim Indonesia itu di AFC, di ACL, Elite maupun di TU nggak terlalu gacor ya. Apakah juga karena salah satu faktornya adalah format kompetisi yang berubah-ubah sehingga akhirnya mempengaruhi secara psikologis atau performa tim juga? Enggak sih kalau gue rasa ya, itu tergantung dari kesiapan dari timnya sendiri kalau menurut gue. Karena format kompetisi itu kalau menurut gue sih nggak terlalu ngaruh sih. Karena jadwal pun sudah coba disesuaikan kan sama liga sendiri ataupun operator ya. Kalau untuk itu tinggal balik lagi gimana dari klub itu bisa mengelola timnya untuk bisa bermain di berbagai kompetisi kan. Ya biar bagaimanapun namanya level profesional udah harus siap seperti itu. Apalagi sekarang untuk di Liga Indonesia sendiri cuma 1 kompetisinya. Harusnya mereka bisa lebih fokus, bisa lebih mantap lah dalam persiapan untuk bersaing di Asia. Sayangnya dalam beberapa musim terakhir ketika tidak ada event selain Liga 1 misalnya, kita tuh drop prestasinya untuk klub-klub kita. Bahkan banyak yang juga istilahnya melepas lah, udahlah gitu, sekedarnya aja ikut gitu. Nah itu kan sangat disayangkan sebenarnya. Padahal secara gengsi lebih tinggi kalau kita berkompetisi di antar klub Asia. Dan itu juga selain menambah pamor dari si klub itu, pemainnya juga pasti, tapi juga kompetisinya juga akan ikut terangkat kan pasti. Value klub itu juga terangkat. Kalau perform. Iya kalau perform. Kalau enggak? Kalau enggak ya kita lihat sekarang ada penurunan juga kan di liga kita kan. Karena klub-klub kita kan kita kalah dari Kamboja ya. Kalau kita bicara perform ya paling tidak ya kalau nggak bisa di ACL 2 ya mungkin yang satu lagi tuh. AFC Challenge League. Nah, AFC Challenge paling tidak ada klub kita yang bisa menjadi juara. Iya. Ya kan kalau bisa menjadi juara tentu itu akan sedikit banyak membantu. Tapi kan kita juga perlu melihat kualitas pemain ya. Kita melihat kualitas pemain dengan anggap aja klub-klub di Thailand. Kalau kita lihat kualitas pemain asing mereka saja beda dengan para pemain asing di sini. Tapi katanya tim-tim kita, klub-klub kita nggak terlalu memprioritaskan kompetisi di Asia tadi, yaitu ACL, Elite atau TU atau Challenge. Iya, tapi sih gue ngeliatnya gini ya, bagaimana harusnya kita sudah mulai tersentil ya ketika kita sudah coba dibalap ataupun sudah terbalap malah sama Kamboja yang notabene baru sekitar 2 tahun mungkin baru meng-hire orang asing dari Jepang gitu untuk mengelola kompetisi mereka. Plus juga kita harusnya sudah mulai was-was ya ketika Malaysia klubnya sudah bisa juara di Piala AFC 2015 lewat JBT. Kemudian di musim ini menjadi rekor bagi klub Asia Tenggara, ada 2 wakilnya yang ke final kompetisi antar klub Asia. Satu Lion City Sailor dari Singapura, satu lagi Kamboja yang kemarin ngalahin Madura United, Svaireng. Ya tentunya ini menjadi harusnya tamparan lah buat kompetisi kita, klub-klub kita. Secara gengsi, secara hegemoni, pamor, kemudian atmosfer kita lebih baik dibandingkan Singapura yang penontonnya cuma segelintir. Tapi justru pada saat pertandingan ini kompetisi antar klub Asia penonton nggak banyak. Iya memang nggak banyak. Nah artinya apakah juga ini soal tekanan? Supporter sendiri tekanannya nggak terlalu besar ke klub kalau misalnya kalah di AFC? Ya betul, mereka lebih ke liga domestik ya. Apalagi kalau bertemu dengan tim rival. Di sana mereka ya juara gak juara itu nanti. Yang penting bisa menang lawan tim rival. Maka itu kalau kita lihat Liga 1 ya almost setiap match apalagi dari tim-tim yang besar itu biasanya full house. Iya memang biasanya full house. Nah kalau lihat dari jadwalnya ini friendly nggak sih dengan kompetisi di
Asia. Begini, kalau soal jadwal itu kan sebetulnya sudah diatur ya. Iya. Jadi Rais ngomong dan saya juga pernah mendapatkan informasi untuk 3 musim. Iya betul. Untuk 3 musim ke depan. Ya kalau perlu kelonggaran ya tinggal bagaimana komunikasi klub dengan LIB. Tinggal LIB. Ya kan mungkin bisa digeser 1-2 hari. Tapi kan nggak etis juga kalau memang harus digeser beberapa hari atau mungkin beberapa match. Nanti mempengaruhi tim-tim yang lain juga. Benar. Jadi saya masih ingat pada saat setelah Idul Fitri ada kalau nggak salah Arema FC yang nggak main untuk sebulan. Iya betul. Ya kan karena memang ya nunggu Madura ada pertukaran jadwal. Tapi kan kelihatan performanya Arema FC pada saat setelah break itu agak stagnan. Terlambat naik. Tapi sekarang mereka sudah oke. Jadi bukan cuma tim yang ingin break tapi tim yang akan dilawan. Dan itu akan bisa mempengaruhi secara keseluruhan jadwal. Padahal yang diinginkan oleh federasi bagaimana jadwal ini bisa rampung sesuai dengan schedule gak seperti sebelumnya. Iya betul. Karena dulu-dulu itu kan bisa kalau nggak salah pernah ada kompetisi break sampai berapa bulan itu. Iya betul. Sampai hampir setahun kompetisi. Maka itu kan sekarang ini kan nggak selalu sedikit-sedikit break. Diusahakan ya paling tidak kalau tim yang pemainnya gak dipanggil ke timnas masih main sampai Hamin berapa itu. Iya betul. Timnas main. Biar paling tidak kompetisi ini bisa selesai sesuai waktu. Gue sih berharap kalau bisa kompetisi kita sesuai dengan kompetisi Eropa. Mulai Agustus kita udah selesai di Mei. Betul. Benar Pak. Kalau bisa. Walaupun di Eropanya sendiri nggak semua negara juga bareng jadwalnya. Kayak Norwegia juga beda gitu Beda. Sistemnya kan beda. Apalagi kita juga udah sekarang lumayan longgar sebenarnya karena tidak adanya Piala Indonesia lah misalnya gitu loh. Ya kompetisinya juga cuma 1 gitu. Jadi sebenarnya secara menyusun jadwal lebih enak. LIB pun kalau misalkan ada perubahan-perubahan dikit-dikit tuh harusnya menggeser-gesernya agak lebih enak. Kalau ada insiden-insiden harus digeser ya lebih gampang gitu. Tapi yang pasti memang sekarang ya kita berharap ya tim yang bisa berkompetisi di Asia nanti dapat sedikit privilege lah untuk bisa ada nafasnya dikit. Karena ini dia juga ikut membawa nama Indonesia dan ikut mengerek poin kompetisi kita. Biar bisa dapat lebih baik lagi jatahnya di kompetisi antar klub Asia. Plus juga mungkin kalau misalnya bagus ya pemain-pemain asing ataupun juga sponsor-sponsor luar bisa mewarnai juga seragam-seragam jersey-jersey tim lokal untuk gitu. Di Asia, untuk di kompetisi Asia. Benar untuk kompetisi di Asia gitu ya. Oke, sisa waktu atau sisa pertandingan Persib. Ini kan udah pasti juara nih, tapi masih ada beberapa pertandingan. Mendingan tetap fokus, tetap menang atau bisa santai-santai mempersiapkan musim baru atau coba-coba pemain yang minute play-nya kurang? Kalau gue gini, kalau ngelihat dari gelagatnya Bojan Hodak ya, sekarang tuh dia kalau gue lihat sudah mulai agak mempromosikan beberapa pemain muda. Terus kemarin tuh teranyar itu dia suruh ikut latihan yang pemain timnas U17 si Nazril. Suruh ikut latihan, dia ngeliat potensi itu. Kayaknya sih gue ngeliat ada potensi dia bakal coba para pemain muda ini dikasih kesempatan. Itu hal yang bagus. Itu hal yang tepat lah dilakukan oleh seorang pelatih ketika sudah tidak terlalu banget dituntut. Tapi kan tetap harus ketika pemain itu diturunkan di atas lapangan harus bisa menjaga pride si klub itu. Harus bisa menjaga tim itu harus tetap menang lah. Ya biar bagaimanapun apalagi lawan yang dihadapi ini, lawan Persib ini di 3 pertandingan terakhir juga menentukan untuk di zona degradasi. Besok ketemu Barito. Barito sekarang di zona degradasi lagi berjuang. Setelahnya ketemu Persita. Habis itu ketemu Persis Solo yang juga lagi mencoba menghindar dari degradasi. Jadi sangat menentukan juga nih Persib nih. Lagi ditunggu-tunggu juga nih. Pernah beberapa musim juga ketika ada gue lupa waktu itu kalau nggak salah tim Papua apa gimana gitu, Persib yang tadinya diharapin menang tiba-tiba kalah di kandang. Dan itu dan itu juga pernah kalah. Benar, itu 2 musim yang lalu kalau nggak salah. Ya, dan itu juga menentukan loh bagaimana pergolakan di papan bawah. Ya, makanya ini juga kita menarik nih buat nunggu nih di fase akhir kompetisi ini. Bojan Hodak bakal menerapkan seperti apa. Tapi yang gue lihat dia bakal mencoba para pemain yang menit bermainnya agak kurang. Pertama dia mencoba pemain muda yang potensial biar ada lagi nih yang naik dari akademinya Persib untuk bisa dipromosikan. Apalagi kan ada upaya regenerasi juga dari Persib. Akan lebih baik jika pemain-pemain dari akademi mereka juga. Karena kan kompetisi internal mereka juga bagus ya. Betul. Ya sehingga perlu dioptimalkan juga potensi-potensi lokal yang dari Bandung atau yang dari luar daerah yang memang juga ikutan kompetisi internal di Bandung ya. Jadi kan bisa dikombinasikan dengan pemain-pemain. Tapi itu kan juga tergantung performa pemainnya. Kita tahu Liga 1 kan waduh kompetitif banget. Maka itu banyak pelatih juga tidak mau ambil resiko yang terlalu besar. Mungkin 1-2 pemain dikasih
45 menit kalau memang bisa perform seperti Kade Karel. Iya, betul. Terus ada Rahmat Arjuna di Bali. Ada juga pemain-pemain lain di klub-klub lain di Malut, kita tahu Wadil oke lah. Gak buruk. Jadi dilihat kalau memang pemainnya gak bisa perform, terus tetap dipertahankan, klubnya gak bisa menang, nanti supporter teriak. Iya benar. Sama aja ya. Kalau di Liga 1 kan 18 klubnya ingin juara. Iya. Iya, supporternya mau juara. Maunya juara, 18 klubnya maunya juara. Maunya juara. Ini Persib udah 2 kali juara, kalau bisa 3. Iya, benar. Nah, ada porsi yang ideal gak sih? Jadi berapa pemain internal, pemain muda yang didorong, terus ada pemain asing, terus juga mungkin pemain lokal yang senior, supaya performa tetap bagus, tapi regenerasi tetap jalan. Itu relatif ya, karena gue yakin ya namanya di dunia profesional itu nggak mungkin pelatih berani mainin sebanyak mungkin pemain dari akademi, apalagi pemain baru. Kalau dia nggak karena reputasi dia yang dipertaruhkan. Ya, reputasi dipertaruhkan, tuntutannya kan prestasi. Karena yang dilihat bukan bagaimana dia mempromosikan, tapi hasil kan. Hasil, karena tuntutannya prestasi profesional. Kalau pembinaan oke lah di akademi. Nah di situ baru dicetak, kita lihat nih siapa pemain yang dipromosikan. Kalau dia salah dalam memilih pemain kan ya memang pelatihnya itu kan yang salah dalam menilai pemainnya. Tapi yang pasti gue yakin yang idealnya adalah tetap ya ada kombinasi pemain muda itu dikasih jatah tapi memang tidak terlalu banyak lah. Pastinya itu pasti ideal. Kemudian pemain asingnya juga jangan sampai terlalu banyak juga. Kalau sekarang mungkin musim depan akan katanya mau nambah lagi regulasi kuota pemain asing katanya ada lah wacana sekarang itu. 6+2. Sekarang ya 6+2 kan itu udah banyak banget. Udah lebih dari setengah. Iya mau berapa lagi nanti misalnya kalau misalnya ada 9 atau 10. Iya walaupun nanti ada pembatasan ya mungkin. Walaupun nanti mungkin ada pembatasan yang bisa masuk. Yang main di lapangan ya dari starter. Pemain asing juga kan gajinya tinggi. memang lebih mahal kan. Tapi kan ada pemain asing yang lebih murah dari ini pemain lokal Bung. Oh ada. Iya. Ada yang kualitasnya biasa-biasa aja. Ada juga. Gak semuanya pemain asing juga mahal. Perform kan? Juga. Karena banyak di putaran kedua yang tersingkir dipinjamkan ke klub lain. Iya, dan ternyata banyak pemain lokal yang gacor gitu ya. Iya. Bagus. Oke.